Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita, memperhatikan setiap langkah, bahkan gerak-gerik dan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diistiqomahkan di atas kebaikan, diistiqomahkan di atas ketaatan. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu-satunya sosok yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya. Satu-satunya manusia yang apabila kita ikuti maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan apa? Menjalankan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari perbuatan-perbuatan haram. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu mengatakan kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, lidah itu tidak punya tulang. Lidah kita ini tidak punya tulang. Sehingga apabila dalam berbicara, maka kita hendaknya bisa mengontrolnya. Hendaknya kita bisa menjaga lisan kita. Karena kadangkala ketika kita melakukan atau berinteraksi dengan manusia, kita seringkali kurang memikirkan kalimat yang terucap dari lisan kita. Bahkan lebih parahnya, apakah kita sadar atau tidak sadar kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat yang mengarahkan kita pada kekufuran. Itu berangkat dari lisan yang kurang terjaga atau kurang dimanage dengan baik. Kita memang berkomunikasi dengan lisan.
berbicara melalui lisan kita, maka di sana ada peluang terdapat hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan kita, merusak diri kita, atau bahkan manusia bisa menjustifikasi kita melalui kata-kata yang kita keluarkan. Betapa banyak orang yang ketika berbicara dia tidak menjaganya. Pada akhirnya dia mengalami penyesalan. Dia menyesal telah mengatakan suatu perkataan di mana ternyata dia dirugikan atas perkataan itu. Hadirin sekalian, di sini Syekh Al-Talawi menukil sebuah dalil hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan rambu-rambu dalam berbicara. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, begitu pula yang lainnya, meriwayatkan dari Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi makana yazunnu an tablugha ma balaghat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah." Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma kana yazunnu an tablugha ma balaghat fayaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang laki-laki yang mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang ia tidak mengira akan mencapai apa yang dicapai oleh perkataan itu. Kemudian Allah mencatat perkataan yang mendatangkan ridhonya itu hingga hari kiamat. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya seorang laki-laki itu mengucapkan sebuah perkataan yang justru mendatangkan murka Allah. Dan ia tidak mengira akan mencapai apa yang dicapai oleh perkataan itu. Kemudian Allah mencatat perkataan itu, ya, perkataan yang mengundang murkanya itu hingga hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim itu dituntut untuk senantiasa mengucapkan perkataan baik dalam setiap kehidupannya dan tidak mengucapkan perkataan batil sedangkan ia menyadari. Hadirin sekalian, seringkali kita berbicara, namun ada fase di mana ketika kita berbicara mungkin sudah terlalu akrab begitu, sudah terlalu dekat, sehingga kita tidak lagi menyaring setiap kata dan kalimat yang keluar dari lisan kita. Karena kita menganggap ya sudah akrab begitu, sehingga kita tidak menyaring kata atau kalimat yang keluar dari lisan kita. Rupanya di sana ada kata atau kalimat yang mungkin kita anggap biasa, kita anggap remeh. Justru itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala karena kalimat itu yang kita anggap remeh, maka kalimat itu akan Allah Subhanahu wa taala catat hingga nanti yang mengucapkannya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang ketika berbicara, dia menganggap kalimat itu remeh, tapi ternyata justru kalimat itu apa? Mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya nasihat yang kita berikan, petunjuk, ataupun apa? Ataupun ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak sadar mengucapkan kebaikan itu. Akan tetapi kebaikan itu akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang besar.
Dan bisa jadi dengan kalimat kebaikan yang kita ucapkan dan kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar dalam diri kita. Bisa jadi dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi Allah mengangkat derajat kita. Kita kasih contoh yang nyata misalnya. Misalnya kita di dalam bergaul, ternyata teman kita itu ada yang terbiasa minum menggunakan tangan kiri misal. Kemudian kita datang menegurnya. Orang Islam itu nggak boleh minum pakai tangan kiri. Harus minum pakai tangan kanan. Boleh pakai tangan kiri kalau kondisinya tidak memungkinkan menggunakan tangan kanan. Tapi dalam kondisi normal harus menggunakan tangan kanan. Kita ingatkan orang sehingga ketika dia akan minum menggunakan tangan kiri, dia mengurungkan niatnya dan akhirnya minum menggunakan tangan kanan. Jika kita pikir itu kalimat yang mudah diucapkan, ringan, namun besar dampaknya. Di mana orang itu terjauhkan dari melakukan kemaksiatan berangkat dari ucapan kita, berangkat dari apa? Ucapan kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa berat apabila kita akan mengucapkan sebuah kalimat yang dimana kalimat itu berisi kebenaran misalnya, atau berisi nasihat. Ucapkan saja. Bisa jadi dari sekian banyak orang yang mendengar, ada minimal satu orang yang kemudian melekat di dalam hatinya nasihat itu, dan dia aplikasikan di dalam kehidupan. Maka jangan pernah menahan diri dari perkataan perkataan apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Hadirin sekalian, di antara ya bentuk perkataan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Di antara perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah punya anak. Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu adalah putranya, putra Allah. Kata orang Yahudi, Uzair itu adalah putra Allah. Jadi itu adalah kalimat yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, apalagi diperanakan. Ya. Karena kalau Allah itu sampai punya anak, berarti Allah itu apa? Butuh kepada manusia kan? Ya, butuh kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah ya, perkataan orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Baik itu yang dikatakan oleh orang Nasrani atau yang dikatakan oleh orang Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadha rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada. Ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Kata Allah, dan mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya, itu mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan dan
bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan atau menyatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Ini Maryam ayat 88 sampai 92. Jadi ini adalah di antara perkataan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah vonis mereka dengan sesat dan dimurkai berangkat dari perkataan mereka yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu putranya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Dan orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jadi ini adalah perkataan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal dan membenci tiga hal. Allah itu ridho kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, serta berpegang teguh kalian dengan tali Allah dan tidak terpecah belah. Itu yang Allah ridhoi. Adapun yang Allah benci dari tiga hal lainnya, yaitu qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Sedangkan yang Allah benci tiga hal dari kita, yaitu apa? Menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, atau perkataan yang kita ucapkan dan tidak ada mendatangkan manfaat sama sekali. Banyak bertanya, yaitu pertanyaan yang tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan. Kemudian membuang-buang harta. Jadi Allah itu mencintai tiga hal dan membenci tiga hal. Tiga hal yang dicintai oleh Allah adalah kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Adapun yang Allah benci, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang benci dari tiga hal lainnya, yaitu qila wa qala, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya atau yang tidak ada manfaatnya. Kemudian banyak bertanya. Pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang justru untuk membantah, bertanya untuk membantah. Atau memang pertanyaan yang tidak berbobot dan tidak ada sama sekali impact-nya ke depan. Hanya pertanyaan-pertanyaan ngawur begitu. Maka itu adalah hal yang bisa mendatangkan apa? Kebencian, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita menjaga lisan kita dari perkara yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak bermanfaat saja kita dilarang untuk mengucapkannya, apalagi yang jelas-jelas dimurkai perkataan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan tadi apa? Allah itu punya anak. Atau mengatakan sesuatu tentang Allah dan tidak dilandaskan dengan ilmu. Itu bisa mendatangkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, inna abghadal kalami ila Allahi ayyakula rajulu lirajuli ittaqillah fayaqul
alaika binafsik. Semuanya perkataan yang paling dibenci Allah adalah ketika seseorang itu berkata kepada temannya, kepada orang lain itu bertakwa kepada Allah. Yuk mendekat kepada Allah. Kemudian dia mengatakan apa? Uruslah dirimu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan An-Nasai. Kenapa? Karena ketika orang dinasihati, kemudian dia mengatakan urus saja dirimu sendiri, atau jangan sok suci, misalnya, berarti dia adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran yang disampaikan. Dan ini banyak terjadi, hadirin. Dimana ketika kita menasihati orang, dia justru mengatakan, jangan urus hidup orang lain gitu. Urus saja hidupmu sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan. Nggak mau diatur, susah diatur. Nggak mau hidup sesuai dengan tuntunan syariat. Dikasih tahu ngeyel. Ini orang keras kepala. Orang seperti inilah, kalimat seperti inilah yang mendatangkan murkanya Allah. Ketika dinasehati, bukannya dia mendengar, malah ngeyel, malah memberontak, berangkat dari kesombongan di dalam hati. Maka kita harus berhati-hati. Ketika sampai kepada kita nasihat, tuh dengar, jangan membantah. Kita yang mendengarnya saja itu dongkol. Apalagi sang pemberi kebenaran, di mana kebenaran itu datang dari Allah. Maka Allah murka dengan perkataan, urus saja dirimu sendiri ketika dia dinasihati untuk kembali kepada kebenaran. Hadirnya Allah muliakan. Kemudian dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha bala, yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, padahal ia tidak menganggapnya penting, maka ia pun terjerumus ke dalam neraka jahanam karena ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisan kita itu harus benar-benar mesti dijaga. Karena jika tidak, ia akan mendatangkan keburukan untuk kita. Bahkan bisa menjadi penyebab kita terjerumus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu harus benar-benar menimbang gitu loh. Apa sih impactnya nanti ke depan dari perkataan yang hari ini saya ucapkan, dari perkataan yang detik ini saya lantunkan. Apakah impactnya itu kebaikan atau justru mendatangkan keburukan? Jadi mesti kita harus menimbang betul ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, perlihatkan kepada manusia. Dan ketika kita berusaha menjaga lisan kita dari perkataan buruk, dari perkataan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbagus diri kita, baik dari amalan kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, kata Allah. Niscaya Allah memperbaiki amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, bangsa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
Sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Ini Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Jadi kalau kita berusaha menjaga lisan kita, tidak mengatakan sesuatu yang buruk, tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia, dan kita berusaha memanage betul nih lisan kita, menjaga betul lidah kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang buruk ke depannya. Maka kata Allah apa? Allah akan perbagus amalan kita. Allah akan jaga kita. Maka Allah akan benar-benar jaga diri kita. Ya, berangkat dari upaya kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak terjatuh di dalam keburukan. Kemudian, ya, pesan Nabi alaihi salatu wassalam, amanat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini hadis mungkin sudah sering kita dengar. Ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa ya diam. Kalau nggak bisa ya diam. Maka kita harus benar-benar ya mempunyai parameter di dalam menjalani kehidupan ini. Terlepas sedikit saja kita dari berpegang teguh dari kebenaran, kita bisa babak belur. Kita bisa lebam-lebam. Kenapa? Karena aturan itu syariat tidaklah diberikan, diturunkan kecuali untuk kebaikan kita gitu loh. Dan di antara perkataan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan sering dilakukan oleh di zaman kekinian ini adalah mereka menjadikan syariat, menjadikan istilah-istilah yang ada di dalam agama ya, itu sebagai candaan, sebagai candaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Apakah engkau dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya memperolok-olok? Jangan kamu meminta maaf, kata Allah, karena kalian telah kafir setelah beriman. Ini At-Taubah ayat 65 sampai 66. Maka ada orang di zaman ini yang ternyata menjadikan agama sebagai konten untuk meraup keuntungan. Akhirnya apa? Dia menjadikan agama sebagai hiburan. Dia menjadikan agama sebagai sarana agar manusia tertawa. Bahkan memperolok-olok agama. Baik secara langsung, tertulis di media sosial, di buku. Dan banyak kita temukan. Ya. Misalnya membaca surat Yasin 40 kali. Misalnya yang ini Anda temukan di medsos biasanya. Baca surat Yasin 40 kali itu bisa mendinginkan kopi. Atau misalnya yang banyak itu seperti menjadikan apa? Ada dua orang pacaran, ya. Kemudian dia sholat jamaah bareng, kemudian dijadikan konten. Kemudian setelah sholat mereka apa? Salaman. Ini kan menjadikan syariat sebagai candaan. Ini menjadikan syariat sebagai candaan. Jadi ini bentuk lancang kepada Allah. Bagaimana kemudian dia menjadikan bagian dari agama ini sebagai candaan untuk meraup keuntungan, untuk meraih keridhaan manusia? Maka hadirin penting kita untuk memanage kehidupan kita, memanage lisan kita, perbuatan kita. Jangan sampai lisan kita itu
justru memperolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dalam kehidupan ini kita ada kadangkala pedagang yang dia berdagang dan untuk melaraskan dagangannya dia bersumpah atas nama Allah. Dan kadangkala barang yang ia jual itu tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, tidak sesuai dengan realitanya. Dan untuk meyakinkan pembeli, dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka sumpah palsu, apakah dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim, apakah dalam rangka untuk melaraskan dagangan, dan tujuannya itu sifatnya duniawi, apapun itu, maka itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Ya, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersumpah, barang siapa yang bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka ia akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Maka ini bagian dari upaya kita menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita, lidah yang tak bertulang ini, menjerumuskan kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jaga lisan kita itu, apakah dari fitnah, dari riba, berbohong, namimah atau adu domba, dan setiap perbuatan yang bisa mendatangkan keburukan melalui lisan kita. Maka hendaknya kita jaga. Maka hendaknya kita jaga. Dan apabila kita sudah memutuskan untuk konsisten di atas sesuatu, maka manusia akan melihat kita. Apalagi di zaman sekarang kan media sosial. Seseorang hari ini bisa saja mengatakan A misalnya, dan itu terekam. Kemudian di kemudian hari dia mengatakan B, menunjukkan ketidakkonsistenan dia di dalam menjaga perkataannya. Habis tuh jadi bulan-bulanan netizen. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Apalagi di era sekarang ini, orang itu mudah sekali menghujat. Kata-kata toksik itu seolah-olah seperti air putih ya. Sudah biasa, sudah biasa diucapkan. Maka kita jaga lisan kita sebagai seorang muslim, dan kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menjerumuskan kita pada keburukan. Apalagi kalau misalnya sampai menghina pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ahana sultana fil ardi ahanahullah." Bang siapa yang menghina pemimpin yang telah Allah pilih, maka Allah akan hinakan dia. Maka setiap kekurangan yang kita temukan pada pemimpin kita, ya kita maklumi. Kita maklumi. Mereka juga manusia biasa. Mereka bisa salah. Ya. Maka kita doakan pemimpin kita dengan kebaikan. Semoga Allah jaga mereka. Semoga mereka amanah. Kita doakan. Dan kita dapat pahala. Tapi kalau kita hujat, bayangkan seluruh orang di Indonesia misalnya menghujat pemimpin. Bisa-bisa dosa yang ada di pemimpin itu rontok. Berangkat dari hujatan. Maka menghujat itu nggak ada baiknya sama sekali. Justru akan mendatangkan kerugian di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, dan hendaknya kita memanajemen betul lisan kita agar jangan sampai mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.